Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mujibatur Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau merangkum materi yang sudah kita pelajari dari sesi 1 sampai sesi 6. Dari bahasa bakunya saya akan mengambil benang merah dari inti-inti yang sudah kita pelajari di sesi 1 sampai sesi 6 ini. Dan yang sudah kita pelajari di sesi 1 sampai 6 itu, yang pertama di sesi 1 kita mempelajari tujuan dan penerapan sistem pengukuran. Di sesi kedua kita mempelajari karakteristik dan kriteria sensor dan transducer. Di sesi ketiga kita mempelajari sifat dan karakteristik dari sensor. Di sesi keempat kita mempelajari sensor dan transducer dalam konsep pengukuran. Di sesi kelima mempelajari pengkondisian sinyal, dan di sesi keenam mempelajari sistem akuisisi data. Mari kita ingat kembali pada sesi pertama. Tujuan dari pengukuran itu yaitu tujuannya pada dasarnya pengukuran bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai sifat fisik, kimia, dan biologi dari suatu benda atau suatu keadaan, proses, atau untuk mengukur suatu dengan informasi yang diinginkan. Dan juga pada bantuan alat ukur dalam instrumen diperlukan untuk mentransformasikan informasi tersebut secara kualitatif dan juga kuantitatif untuk ditanggapi oleh indera manusia. Jadi mengukur adalah suatu proses mengingatkan angka secara empirik dan objektif pada sifat objek atau kejadian nyata, sehingga angka yang diperoleh tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas serta mengenai objek atau kejadian yang diukur. Dan apa sih data empiris itu? Data empiris adalah data yang diperoleh dengan langsung dari sistem pengukuran. Dan apa sih data terproses? Data terproses adalah data hasil pengolahan dari data empiris, misalnya perhitungan dari beberapa variabel. Dan diingat kembali, proses mendapatkan informasi tentang nilai variabel suatu sistem atau dapat mendapatkan informasi tentang nilai dari suatu besaran fisik, informasi yang dapat berupa kuantitatif maupun kualitatif. Dan mendapatkan data variabel dari suatu proses atau sistem data tersebut, kemudian datanya digunakan untuk kepentingan lebih lanjut, misalnya data rancangan bangunan. Datanya digunakan untuk pengendalian atau sistem kontrol, atau datanya digunakan untuk evaluasi dan audit. Dan transducer adalah bagian dari alat ukur yang mengubah atau mengkonversi suatu bentuk energi atau besaran fisik yang diterimanya secara esensis elemen, kemudian bentuk energi yang lain, sehingga mudah diolah oleh peralatan berikutnya. Dan sensor merupakan bagian atau elemen dari alat ukur yang secara langsung berhubungan dengan objek yang terukur elemen perasa. Dan dalam pengukuran akan didapatkan beberapa data yang diantaranya data itu memiliki ketelitian atau accuracy dan juga ketepatan atau precision, dan juga akan mendapatkan toleransi, dan juga akan mendapatkan jangkauan, dan juga akan mendapatkan rentan ukur. Dari data itu juga akan mendapatkan kalibrasi, akan mendapatkan juga toleransi serta kesalahan atau error, dan juga resolusi.
Lalu di sesi kedua, yang kita pelajari di sesi kedua ini adalah kriteria dan karakteristik dari sensor transducer. Perlu kita ingat bersama-sama, sensor ini adalah komponen atau peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala atau sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi seperti energi listrik, energi fisika, energi kimia, dan juga energi biologi, serta energi mekanik dan energi-energi lainnya. Contoh dari sensor adalah diantaranya kamera sebagai sensor penglihatan dan juga telinga sebagai sensor pendengaran, dan sensor adalah elemen sistem yang secara efektif berfungsi dengan proses di mana suatu variabel sedang diukur dan menghasilkan suatu keluaran dalam bentuk tertentu tergantung pada variabel masukannya, dan dapat digunakan oleh bagian sistem pengukuran yang lainnya untuk mengenali nilai variabel tersebut. Sensor dalam perspektif pengukuran dan instrumentasi. Contohnya adalah sensor termokapel yang memiliki masukan berupa temperatur secara keluaran berupa gaya gerak listrik atau GGL yang kecil, dan juga GGL ini oleh bagian sistem pengukuran yang lain dapat diperkuat sehingga diperoleh pembaca pada alat ukur. Sensor berdasar penggunaannya ada 3, yaitu sensor thermal atau suhu, dan sensor mekanis, dan yang ketiga sensor optik cahaya. Sensor thermal ini adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi gejala perubahan panas, suhu, temperatur pada suatu dimensi benda, cairan, atau gas. Contohnya seperti termokapel. Dan juga sensor mekanis. Sensor mekanis ini digunakan untuk mendeteksi perubahan gerak mekanis seperti perpindahan atau pergerakan posisi gerak lurus dan melingkar. Contohnya LVDT atau Linear Variable Differential. Dan yang selanjutnya kegunaan sensor optik. Sensor optik ini adalah sensor yang mendeteksi perubahan cahaya dari sumber cahaya, pantulan cahaya, atau biasan cahaya yang mengenai bentuk atau ruangan. Contohnya adalah fotodioda, LDR, dan lain sebagainya. Dan juga yang perlu kita ingat dan pahami adalah transducer. Transducer adalah sebuah alat yang bila digerakkan oleh suatu energi di dalam sebuah sistem transmisi akan menyalurkan energi tersebut dalam bentuk yang sama atau dalam bentuk yang berlainan ke sistem transmisi berikutnya. Lalu transmisi energi ini bisa berupa listrik, mekanik, kimia, optik, radial, atau termal panas. Transducer pula dapat didefinisikan sebagai suatu peranti yang dapat mengubah energi ke bentuk energi lainnya. Dan transducer merupakan alat yang dapat mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Bentuk-bentuk energi tersebut diantaranya seperti energi listrik, energi mekanik, energi elektronik, energi cahaya, energi kimia, energi akustik atau buji, dan energi panas. Dan pada umumnya juga semua alat yang dapat mengubah atau mengkonversi suatu energi ke bentuk energi lainnya dapat disebut sebagai transducer. Berdasarkan fungsinya, transducer dibagi menjadi 2, yaitu transducer output dan transducer input. Transducer input ini merupakan transducer yang dapat mengubah energi fisik lain energi menjadi sinyal listrik ataupun resistensi, yang kemudian juga dikonversi ke tegangan atau sinyal listrik. Fungsinya dapat
berbentuk cahaya, tekanan, suhu, maupun gelombang suara, seperti contohnya mikrofon. Dan transducer output. Apa sih transducer output ini? Transducer output ini dapat mengubah sinyal listrik menjadi bentuk energi fisik. Seperti contohnya loudspeaker. Loudspeaker mengubah sinyal listrik menjadi suara yang dapat didengar oleh manusia. Dan di sesi selanjutnya, di sesi 3, kita mempelajari sifat dan karakteristik dari sensor. Sensor dibagi menjadi 2 sifat. Yang pertama, sifat sensor aktif adalah sensor yang memerlukan bantuan sumber energi untuk mengkonversi suatu besaran bukan listrik ke besaran listrik. Contohnya dari sensor aktif adalah termokapel, fotodioda, piezoelektrik, dan generator. Dan juga sensor pasif. Sensor pasif ini adalah sensor yang tidak memerlukan bantuan sumber energi untuk mengkonversi sifat-sifat fisik atau kimia ke bentuk listrik. Contoh dari sifat sensor pasif diantaranya adalah mikrofon. Dan juga sensor berdasarkan penggunaannya. Ada sensor accelerometer. Sensor accelerometer ini mendeteksi perubahan posisi kecepatan, percepatan, dan kemiringan. Dan juga sensor cahaya. Sensor cahaya ini digunakan untuk mendeteksi jumlah cahaya yang mengenai sensor tersebut. Dan juga sensor suara. Sensor suara ini biasanya digunakan sensor analog yang untuk merasakan tingkat suara. Dan juga sensor tekanan. Sensor tekanan ini digunakan untuk mengukur jumlah tekanan yang diterapkan pada sebuah sensor. Dan yang kelima, sensor suhu. Sensor suhu ini adalah komponen dalam elektronika yang berfungsi untuk memproses perubahan suhu atau temperatur di sekitar komponen tersebut. Yang keenam, sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik ini perangkatnya yang digunakan untuk mengukur jarak serta kecepatan suatu benda. Kemudian pengertian dari transducer. Transducer sendiri adalah sebuah alat yang bila digerakkan oleh suatu energi dalam sebuah sistem transmisi akan menyalurkan energi tersebut dalam bentuk yang sama atau dalam bentuk yang berlainan ke sistem transmisi berikutnya. Itu pendapat William D.C. tahun 1993. Transmisi energi ini bersifat berupa listrik, mekanik, kimia, dan optik. Dan juga selanjutnya, transducer dapat pula didefinisikan sebagai peranti yang dapat mengubah suatu energi ke bentuk energi lainnya. Bagian masukan dari transducer disebut sensor. Kemudian, karena bagian ini dapat menghindar suatu kuantitas fisik tertentu dan mengubahnya menjadi bentuk energi yang lain. Kemudian di sesi keempat kita mempelajari sensor dan transducer dalam konsep pengukuran. Fungsinya dari sistem pengukuran ini adalah penetapan numerik atau angka secara empirik dan objektif pada suatu objek atau kejadian yang cocok atau serta untuk menjelaskan objek atau kejadian itu. Dan hasil dari pengukuran harus bebas dari pengamat atau bersifat objektif dan berdasarkan pada penemuan empiris atau eksperimental. Antara hasil pengukuran dan objek atau kejadian tersebut harus dapat berhubungan kuantitas numerik dan sifat-sifat yang diterapkannya. Dan pada umumnya tujuan pengukuran digunakan untuk keperluan yang pertama, monitoring proses. Monitoring proses ini biasanya pengukuran suhu, pengukuran volume air dan gas, monitoring secara klinis. Dan juga yang kedua,
digunakan untuk pengendalian proses, digunakan untuk pengendalian tingkat atau level penampungan, pengendalian suhu. Dan yang ketiga, digunakan untuk analisis eksperimental teknik. Analisis eksperimental teknik ini mempelajari distribusi suhu di dalam bentuk yang bentuknya tidak teratur, menentukan distribusi gaya pada sebuah boneka pengemudi pada tabrakan mobil. Dan lalu sistem pengukuran sistem pengukuran selalu masuk dalam kerangka unsur dan sistem pengukuran, yaitu terdiri dari 3, yaitu yang pertama sensor atau transducer, yang kedua pengkondisian sinyal, yang ketiga tampilan atau radar. Transducer perpindahan. Transducer perpindahan ini secara umum dibagi menjadi transducer perpindahan elektrikal yang melibatkan resistansi R, kapasitansi C, dan introduksi L, dan transducer perpindahan optikal yang menggunakan piringan dengan pola hitam putih yang biasanya membentuk pola digital. Dan transducer perpindahan terdiri dari beberapa bagian, yaitu transducer gerak translasi. Transducer perpindahan translasi ini berhubungan dengan gerak benda antara 2 titik. Yang pertama, gerak translasi terdiri 2, yaitu 2 titik, dan transducer gerak translasi terdiri dari beberapa jenis, diantaranya potentiometer geser, sensor proximity capacitive, dan linear variable differential transformer atau LVDT, dan juga sensor proximity induktif, dan yang terakhir strain gauge. Transducer gerak translasi diantaranya adanya potentiometer melingkar, yaitu instrumental shape adapter, yang selanjutnya codec disk shape adapter, dan thermometer. Dan yang sesi kelima kita mempelajari pengkondisian sinyal. Pengkondisian sinyal ini merupakan dalam pengkondisian kini kita mempelajari yaitu sensor tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan perangkat yang merekam atau memonitor atau memproses sinyal. Hal ini disebabkan karena 3 faktor. Yang pertama, sinyal tidak sesuai, yang selanjutnya sinyal terlalu lemah, dan yang selanjutnya sinyal terdapat gangguan. Oleh karena itu, sinyal sensor harus dilakukan 3 perlakuan, yaitu di-amplified dan juga diubah dalam bentuk format yang sesuai, dan dibersihkan dari gangguannya. Yang sinyal conditioning. Apa sih sinyal conditioning ini? Sinyal conditioning ini ialah proses untuk mengkonversi sinyal ke dalam bentuk yang cocok untuk invest dengan elemen lain dalam sistem kontrol. Sinyal conditioning ini prosesnya mengkondisikan sinyal dengan cara mempersiapkannya atau kebutuhan dalam proses selanjutnya. Lalu yang kita ingat kembali yaitu jenis pengkondisian sinyal. Yang pertama, amplifier atau pembuat. Amplifier ini fungsinya untuk meningkatkan amplitude sinyal input untuk sinyal output tegangan, dan attenuan atau peredam. Peredam ini mengurangi amplitude sinyal input jika tegangan output lebih dari 10 volt. Hal ini dapat dilakukan untuk mencegah tegangan output DC. Dan yang ketiga, filtering. Filtering deference merupakan perangkat yang dapat menolak kebisingan yang tidak diinginkan dalam rentan frekuensi tertentu. Hal ini dapat berguna untuk menghilangkan rentang frekuensi dari sebuah pengukuran. Dan yang keempat,
linearitas. Linearitas ini adalah suatu proses perancangan pengukuran sejumlah pilihan karakteristik keluaran sensor terhadap variabel panas. Seringkali hubungan yang terjadi antara input dan output adalah tidak linear. Dan yang kelima adalah konversi. Konversinya dilatar belakangi karena adanya kebutuhan sebuah perubahan pengkondisi sinyal dalam bentuk konversi suatu tipe variasi listrik menjadi yang lain. Dan di sesi yang keenam kita mempelajari sistem akuisisi data. Masih kita ingat kembali, sistem akuisisi data ini adalah sistem instrumentasi untuk melakukan pengukuran dengan proses menyimpan lalu mengolah untuk menjadi hasil pengukuran. Sistem akuisisi data ini prosesnya dilakukan dengan cara mengkonversi sinyal yang dihasilkan dari pengkondisi sinyal menjadi nilai yang lain yang diharapkan. Dan juga sistem akuisisi data ini data dalam sensor, perubahan data dari sensor menjadi sinyal-sinyal listrik atau data analog yang kemudian dikonversi ke besaran listrik data digital atau bisa disebut sebagai analog to digital converter atau disingkat dari ADC maupun digital to analog converter atau disingkat dari DAC. Dan sistem akuisisi data ini digunakan untuk mengukur dan mencatat sinyal yang diperoleh dengan dua cara, yaitu yang pertama, sinyal yang berasal dari pengukuran langsung besaran listrik seperti tegangan AC dan DC, frekuensi tahanan atau dapat diperoleh dari komponen elektronika, dan juga sinyal yang berasal dari transducer seperti strain gauge dan thermocouple. Dan hal-hal yang terkait dalam sistem akuisisi data dan konverter diantaranya, konverter adalah alat bantu untuk mengubah informasi analog yang bisa diperoleh dari besaran listrik menjadi besaran digital, discrete, dan sebaliknya dapat juga mengubah informasi digital ke dalam bentuk analog. Lalu sinyal analog ini adalah sinyal yang berbentuk gelombang kontinu yang memiliki parameter amplitudo dan frekuensi. Sinyal digital adalah sinyal yang dapat berbentuk gelombang pulsa atau kode yang dapat mengalami perubahan bentuk sinyal secara tiba-tiba dan memiliki besaran 0. Mungkin itu saja yang saya sampaikan di kesempatan kali ini, dan yang dapat saya rangkum atau mengambil benang merah dari sesi 1 dan sampai sesi 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.